أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا بالحق ونبوة تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين جاءوا بالأعمال الصالحات فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بالدين كالقابض على الجمر. أو كما قال في حديث أخرى سددوا وبادروا وقاربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم أعماله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا ولكن الله يتغمدني برحمته. الحديث قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. إلى حضرة الكرام الرئيس ووزراء من عمل هذا المسجد سنة الرابع حفظكم الله، وإلى الأساتذة والأساتذة وإلى الزعماء والعلماء في هذه القرية وفي هذه المسكنة، وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الشباب والفتيات، وخصوصا إلى أخينا أمير المجلس بهذا البرنامج كان فوزان. وهي بداية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puja-puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah menakdirkan kita bertemu berkumpul dalam upaya mendekatkan diri kepada-Nya, kepada Zat yang menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian siapa yang paling baik amalnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila berkehendak cukup mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah dia. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang terbaik fi ahsani taqwim. Dan dialah pula yang dengan maha bijaksananya menciptakan sistem hidup, satu-satunya sistem hidup yang kompatibel, yang cocok dengan posisi kita sebagai makhluk yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air, damai, tentram, sejahtera dan lestari. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu nasibnya gak jauh beda seperti ikan yang berada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Bagaimana nasibnya ikan jika berada di luar air? Gak jauh beda nasibnya seperti ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan, begitu ya? Begitu pula manusia jika hidup di luar Islam, apapun ideologi yang diusungnya, kapitalisme kah, Zionisme kah, Hinduisme kah, Buddhisme kah, bahkan Sundaisme kah, itu hanya akan menjadi bom waktu yang akan menghancurkan konstruksi nilai kemanusiaan dan akan menyeret manusia pada kesengsaraan yang abadi pasti. Salawat dan salam seperti yang disampaikan pada uswah dan kedua kita Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita memberikan keutamaan. Maka berbahagialah kita sebagai umatnya. Kenapa demikian? Banyak keutamaan yang Allah berikan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya.
Apa itu? Yang pertama, ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun. Tadi kita mendengar Kang Abdul ya, panggilnya akan apa abang maksudnya? Abang ya, saya dari Bandung panggilnya akan. Bang Abdul dan membacakan surat Al-Baqarah. Berapa ayat tadi kita baca? 1 halaman ya. Jadi itu berapa ayat? Jadi itu. Ada yang menghitung berapa huruf tadi? Ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pahala yang akan kita dapatkan itu dari huruf. Rasulullah menyatakan man qara'a min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Wa aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lakinna alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Alif lam mim aja itu ada 3 huruf, kali 10 30 kebaikan. Apakah ini sebatas konsep saja? Kebaikan yang sebatas kita baca, mau yakin surah selesai? Tidak. Yakini bahwa ketika kita membaca Quran atau kita mendengar, ada proses metabolisme dalam tubuh kita yang luar biasa. Terjadi sistem anabolisme dan katabolisme, sistem fisika yang membuat kesehatan kita luar biasa. Terbentuk sistem imun, kekebalan tubuh. Ada orang sakit divonis umurnya tinggal sekian hari, lalu dia terapi dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini mampu menciptakan sistem imun yang luar biasa. Dia sembuh. Yang prediksi Dr. Al-Sifati. Fakat diistimewakan Quran. Hanya dia membaca Quran. Ini kebaikan. Yang kedua, sholat. Tadi kita melaksanakan sholat maghrib. Ya, sehari semalam kita sholat 5 waktu. Namun ingat, di akhirat di Lauhul Mahfuz itu tetap Allah catat 50 waktu. Ketika Isra Mi'raj Allah menyatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini idza qadaitu syai'an fil Lauhil Mahfuz fa baina abad. Hai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubah selama. Inna laka fil khamsati khamsin, sesungguhnya dari 5 waktu salat wajib yang kau tunaikan ada tetap tercatat 50 waktu. Salat maghrib kita tadi dicatat 10 kali ibadah salatnya umat yang lain. Alhamdulillah. Dan yang paling membanggakan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah jatah surga kita paling banyak dibandingkan umat Nabi yang lain. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, ternyata surga memang peminatnya sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Hafal nama-nama surga. Hafal mana nih? Hafalan surga apa hafalan neraka? Baik, hafal ini ya. Keluar dari masjid ini, selesai acara ini kita harus sudah tahu nama-nama surga. Biar di neraka gak usah hafal. Surga yang harus kita hafal ya. Mau masuk surga harus hafal dong. Kalau nggak hafal nama surga nanti salah alamat kayak Ayu Ting Ting. Aduh maaf jadi kecoletan ya. Jangan viral ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya hormati, Tamir Masjid Sunda Kelapa yang dirahmati Allah beserta jajarannya, yang saya hormati Rizka Remaja Islam Sunda Kelapa, dan yang saya hormati Kang Fauzan MC Akhir Zaman. Yang saya hormati muslimin dan muslimat jamaah Masjid Sunda Kelapa. Qadarullah saya merasa mendapatkan kehormatan hari ini bisa kajian di Masjid Sunda Kelapa, suatu masjid yang ketika saya mendengarnya terbayang 65 tahun yang lalu atau 64 tahun yang lalu, 66 tahun yang lalu, ketika Wali Al-Fatah, murid dari Khos Cokra Minoto berkumpul di sini memaklumatkan berdirinya gerakan Hizbullah untuk menyatukan kekuatan umat Islam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu saya bayangkan ya, di Masjid Sunda Kelapa. Itu momen pertama dimaklumatkan ke seluruh dunia ya, itu di Masjid Sunda Kelapa. Allah pada waktu menakdirkan saya bertemu di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan surganya Allah. Amin. Kenapa demikian? Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu hadir ke sini sedang memudahkan jalan kita menuju surga. Yakin? Yakin tidak? Yakin. Harus yakin. Ada jaminan ini kalau kita pergi ke Monas, Sofi, ada jaminan tidak? Tidak. Maka berbahagialah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian kepada Allah. Ada terjadi sebuah perubahan yang signifikan ketika seseorang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid. Apa itu?
Rasulullah menegaskan bahwa idza kana 'abdun idza dhahaba al-'abdu kharaja min baitihi ila baitin min buyutillah la yukhriju illa as-salat. Idza kanat sultatu ihdahuma khuttatan khatayah wa ihdahuma turfa'u darajatuh. Tidaklah seorang hamba keluar dari rumahnya menuju satu masjid dari sekian banyak rumah Allah, melainkan langkah pertama akan menggugurkan dosanya. Maka ketika dosanya berguguran, satu langkah berikutnya akan meninggikan derajatnya. Maka menentulah yang paling jauh rumahnya. Ada yang paling jauh dari mana? Saya dari Bandung. Saya yang paling jauh dari Bandung. Ya, saya rasakan dari berapa banyak setiap langkah kita. Bapak Ibu ada yang merasakan tadi apa dosanya berjatuhan? Ada yang mau hitung berapa dosa yang jatuh tadi? Sampai ke sini. Baik, mudah-mudahan kita tinggi dari sesuatu. Baik, Bapak Ibu dan Allah. Perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Ya. Apa materinya bisa ngambil? Nama saya Rahmat Baikuni. Saya lahir dari Bandung. Ibu saya orang Bandung asli, ayah saya Bandung, keturunan Padang. Kakek saya orang saya tua, Bukit Tinggi. Pendidikan saya SD, SMP di Cimahi, SMA di SMA Sedar Bandung. Sempat masuk di jurusan kimia IKIP pada saat itu, sekarang berubah menjadi UPI, Universitas Padang IKIP ya. Ambil jurusan kimia. Namun karena himmah saya lebih kepada agama, saya murtad dari kimia IKIP, malam di tafsir hadis kayak Al-Fatah doang. Tahun 98 saya selesai, kemudian 2010 saya bergabung dengan Al-Quds Institute dan juga ada NGO yang lain, mendapatkan kesempatan untuk studi bersama Gaza University. Sebab 2000 itu akan studi di Yaman S2, namun saat itu bergejolak di Yaman dengan gerakan Syiah Husain Badruddin Al-Khaldi. 6.000 mahasiswa Indonesia dikembalikan ke tanah air. Sampai sekarang ya tergantung untuk saya pribadi. Kemudian aktivitas saya sempat memegang ketua Garganas Generasi Muda Aliansi Nasional Anti Syiah, kemudian sempat aktif di Pemuda Persis Cimahi Selatan. Saat ini seperti bergabung dengan Golden Future Foundation, sebuah NGO yang mengakomodir dan mengkoordinasikan aksi solidaritas untuk Suriah dan Palestina saat itu. Namun tidak lama, sekarang saya gabung dengan teman-teman di One Ummah Movement, sebuah komunitas yang misinya adalah untuk menyatukan komunitas kebangkitan pemuda. Karena kami yakin kebangkitan Islam tidak lama lagi. Ya, saya prediksi Islam akan bangkit 5 tahun lagi. Amin. Kok 5 tahun lagi ada rumusnya dari Rasulullah SAW. Ya, tapi kita tidak bahas tema itu ya. Tema kita adalah tentang kematian, kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu yang mati Allah, di dalam Sahih Muslim di bab tentang Kitabul Iman kalau tidak salah, Rasulullah SAW pernah menerangkan, "Idza kana ibnu Adam fi batni ummiha 4 ashhur." Ketika seorang anak cucu Adam berada dalam rahim ibunya selama 4 bulan, arsalallahu lahu malakan. Allah mengutus satu malaikat yang membawa buku catatan takdir bagi hamba tadi. Ya, maka dibuka itu. Sampai mana tadi? Ya, ketika 4 bulan kita dalam rahim ibu kita, Allah mengutus satu malaikat membawa buku catatan takdir. Dicatatlah 5 takdir kita setiap manusia. Yang pertama, yang ternyata ditanyakan adalah tentang gender, jenis kelamin. Ya Rabbi, adzakar al-unsa, ya Allah, si fulan ini laki-laki apa perempuan? Uktub hakada, kata Allah, tuliskan demikian. Ketika Allah memerintahkan laki-laki pasti dicatat laki. Ketika kata Allah perempuan pasti dicatat perempuan. Malaikat ini gak pernah salah dengar. Kata Allah laki-laki karena salah dengar jadi perempuan, maka lahirlah bencong. Apakah bencong itu gara-gara malaikat salah dengar? Tidak. Itu adalah karena mutasi genetika, ya, mutasi genetika atau sindrom. Perilaku orang tuanya perokok berat, pemabuk berat, atau pengguna narkotika itu terpengaruh secara genetik kepada janin. Jadi kalau Bapak Ibu cinta kepada generasi manusia, cinta pada putra-putrinya, tinggalkan rokok, tinggalkan minuman keras dan tinggalkan narkotika. Karena itu ancaman bagi peradaban manusia. Ya.
Akibatnya apa? Terjadinya sindrom. Sindrom Klinefelter adalah sindrom di mana seorang janin kelebihan kromosom X, ya ada dysgensen, ada kegagalan berpisah antara kromosom seks X dan Y. Jadi kelas genetika ini ya. Ini dulu saya suka waktu SMA, saya jurusan biologi waktu SMA dulu. Cita-cita jadi dokter, kesampaiannya jadi ustaz. Baik, itu gagal sindrom Klinefelter, gagal berpisah, sehingga seorang laki-laki ini memiliki kromosom seks XXY, sehingga kecenderungan pertumbuhan psikologis dan fisiknya itu kepada wanita. Nah, kemudian ada sindrom Turner, di mana seorang perempuan hanya memiliki satu kromosom seks, yaitu X saja, sehingga pertumbuhannya cenderung seperti laki-laki. Nah, ini salah orang Tuhan, bukan salah Allah SWT. Allah itu pencipta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Rabbi al-Sakin al-Sa'idun. Ya Allah, apakah si fulan ini penuh dengan sukacita atau penuh dengan duka cita hidupnya? Dicatatkan demikian. Waktu mana tuliskan demikian. Jadi sukacita kita, duka kita sudah Allah catatkan. Mana yang paling banyak terjadi peluangnya itu tergantung pilihan kita. Karena kita punya hak pilih dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ya Rabbi, kaifa bi rizqihi ya Allah, bagaimana dengan rezekinya ya Allah? Dulu saya berpikir rezeki dalam bentuk angka nominal. Untuk orang seperti saya, Ahmad Bayu ini, passion saya sekian, passion saya ini, intelijen passion saya seperti ini sekian misalnya. Juga apapun yang terkait dengan saya, cukup 5 peluang saja. Pada akhirnya saya berpikir di mana setiap peluang ada nominal angka. Berapa banyak peluang yang kita dapatkan berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Sehingga ada pepatah manjada wajada, bahasa Sundanya al-qiyam tentu parang, yang sungguh-sungguh pasti barang. Betul? Kemudian yang keempat, wa kaifa bi azwaji, bagaimana dengan jodohnya ya Allah? Dulu saya berpikiran kalau jodoh itu si A dan si B, si fulan dan si fulana, Romeo dan Juliet, itu takdir Allah. Ternyata tidak. Yang Allah jodohkan ini ternyata karakter. Quran surat An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang berperangai buruk akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk akan menjadi jodoh bagi perempuan yang buruk. Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang baik akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik. Sebaliknya pun demikian. Jadi kalau ingin mendapatkan jodoh yang soleh, solehkan dulu diri kita. Maka solehnya kita akan menjadi daya tarik untuk mereka yang soleh. Tidak mungkin orang yang soleh menjadi daya tarik bagi orang yang salah. Betul? Yakin? Yakin. Udah nikah belum, Mas? Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh ya. Yang soleh, amin. Ya Rabbal alamin. Yang terakhir, nah ini yang mau tanyakan, yang malaikat tanyakan. Wa kaifa bi ajalihi ya Allah? Bagaimana dengan ajalnya ya Allah? Uktub hakada. Tuliskan demikian. Nah, terkait ajal, yang Allah catat adalah detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan dan tahunnya. Itu yang Allah catat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang tidak bisa menangguhkan dan tidak pula bisa memajukan. Sesaat pun tidak. Pertanyaannya, di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Itu pilihan kita. Sekali lagi, pilihan kita bukan pada masalah waktu, tapi pilihan kita adalah di mana dan seperti apa kita mati. Hanya Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi sama kita. Man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dominan dalam satu kondisi, maka dipastikan dalam kondisi itu dia meninggal. Ahli majelis ta'lim meninggal ketika di majelis ta'lim. Ahli pengajian meninggal ketika membaca Quran, kan? Ada seorang qari meninggal ketika membaca Quran. Ya, seorang pilot pesawat terbang meninggal ketika jatuh pesawatnya. Nelayan meninggal karena tenggelam. Ya, seperti itu Bapak sekalian. Orang yang hobinya gaplek nanti dipastikan meninggal ketika gaplek. Hati-hati, perbanyaklah perbuatan kebajikan, mudah-mudahan kita meninggal dalam perbuatan baik tadi. Baik, setelah 5 hal tadi dicatatkan, selesai. Ditutuplah buku catatan takdir tadi. La yataghayyar hatta taqum as-sa'ah, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Merubah ketetapan Allah yang disebut takdir itu hukumnya syirik. Seperti merubah jenis kelamin, itu hukumnya syirik.
Walaupun dia mampu melakukan operasi, pergi ke Korea Selatan, tadinya berangkat laki-laki pulang menjadi perempuan, itu tidak akan berubah takdirnya, tetap berlaku baginya hukum sebagai seorang laki-laki. Selama dia tidak merubah jenis kelaminnya kembali, mengganti kembali, itu dia melakukan dosa syirik. Selama itulah dosanya bertambah. Walaupun dia melakukan kebaikan, bahkan karena kebaikan itu akan dibalas dengan keburukan. Jadi bagi mereka yang sudah berubah jenis kelamin, balikan lagi. Ustaz, nggak ada lagi spermatnya, udah cari lagi gitu ya. Harus balik lagi, karena berlaku hukum laki-laki lagi. Baik, Bapak Ibu yang Allah, kemudian kita bicara tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Adalah sebuah karunia yang terbesar, spektakuler sebetulnya. Betulkah kematian itu karunia dan maha pemurahnya Allah? Zaman dulu ada satu kaum yang bernama Bani Israel, yang dipimpin oleh seorang Nabi yang sangat soleh dan apabila berdoa kepada Allah selalu diijabah, Nabi Daniel. Kita tahu dari 124.000 Nabi dan Rasul. Ya, Bapak Ibu, berapa jumlah Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dicatat kalau Nabi itu ada 124.000 orang. Dari 124.000 Nabi, ada 315 yang menjadi Rasul ikut di dalamnya, sehingga ada definisi Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Sebentar waktu Isya ya. Silakan menit. Oh masih belum ya. Gimana lanjut Bapak Ibu? Sampai jam berapa? Sampai jam 12 kan? Saya tagih ya sampai jam 12. Baik. Nah, ada 315 yang menjadi Rasul. Dan luar biasanya, dari semua itu ada hanya 12 Nabi yang bukan Bani Israel. Berarti 123.988 Nabi itu dari Bani Israel. Dan dari 12 Nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 yang bukan dari Bani Israel, tapi yang menjadi dari bangsa Arab. Yang pertama Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, di antara Nabi dan Rasul yang itu tadi kita sebutkan ada Nabi Daniel. Nabi Daniel ini Nabi yang kalau berdoa selalu diijabah kepada Allah. Kalau meminta Allah selalu mengabulkan. Nah, ini dimanfaatkan oleh kaumnya. Kaumnya berpikir bahwa kematian ini sangat menakutkan. Maka datang mereka kepada Nabi Daniel. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami punya hajat yang sangat penting bagi kami. Barangkali kau sudi memintakan kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan kami. Apa yang kalian inginkan? Tolong mintakan kepada Allah agar Allah mencabut kematian dari takdir kami. Apakah tu'minu billah? Apakah kalian tidak beriman kepada Allah? Celaka kalian. Itu takdir Allah, itu karunia Allah. Enggak ini. Bagaimana kami bisa sholat dengan khusyuk kalau kami selalu ditakuti oleh ancaman kematian yang datang kapan saja? Bagaimana kami bisa beramal baik dengan tenang? Bagaimana kami bisa hidup dengan tenang dan tentram sementara kami dibayang-bayangi oleh ketakutan tentang kematian? Tolong mintakan pada Allah agar Allah mencabut kematian ini dari kami. Hal tak takidu bisoalikum, apakah kalian yakin dengan permintaan kalian? Yang kami yakin, kami sudah bermusyawarah. Akhirnya gimana? Aku berlepas diri jika terjadi sesuatu setelah itu. Baik, aku akan berdoa. Maka berdoa Nabi Daniel kepada Allah, dan ternyata Allah mengabulkan. Bagaimana Nabi Allah? Apakah Allah mengabulkan permintaan kami? Ya, Allah mengabulkan permintaan kalian. Tapi aku berlepas diri setelah itu. Sukacita mereka, senang mereka ketika kematian dicabut dari hidupnya. Baik Bu, kalau kematian dicabut dari hidup kita, senang tidak? Sudah, dia jawab tidak, berarti sudah siap untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu sudah siap menghadapi kematian? Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama saja. Mereka menggambarkan seolah-olah hidup tanpa kematian itu senang, bahagia. Ternyata apa yang terjadi? Rumah yang tadinya hanya bertiga jadi berenam, berdelapan, 10, 12, terus itu nambah. Yang tadinya sempit, yang tadinya kosong menjadi sempit. Jalanan yang tadinya sepi jadi ramai. Masalah yang tadinya hanya dari satu anak sekarang masalah dari semua anak. Karena nggak mati-mati. Ada orang sakit keras, lama sakitnya karena nggak ada kematian. Kasihan dia tersiksa sepanjang hidupnya. Pada akhirnya mereka merasakan bahwa hidup tanpa kematian itu ternyata sengsara. Betul? Nah, saat itulah kita paham kalau kehidupan dan kematian adalah karunia yang sangat besar dari Allah SWT.
Maka akhirnya mereka sadar kalau hidup tanpa kematian bukannya senang tapi tersiksa. Akhirnya mereka minta kembali kepada Allah, datang kepada Nabi Nabi, tolong mintakan kembali kepada Allah agar kematian itu kembali kepada kami. Kami faham sekarang, maafkan kami telah kufur atas takdir Allah yang satu ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kematian itu adalah spektakuler. Pertanyaannya sebetulnya bukan kematian yang harus kita takuti, tapi kehidupan setelah kematian. Ini yang harus kita waspadai. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sebentar lagi setelah bisa ya. Kita akan lanjut apa saja yang akan kita alami setelah kita meninggalkan dunia. Kita akan membahas 7 hari setelah kita meninggal dunia. Hari apa saja? Yang jelas bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, bukan. Tapi hari yang akan kita alami ada 7. Yang pertama Yaumul Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan kita di padang mahsyar. Antara Yaumul Sa'ah dan Yaumul Ba'ats ada alam barzakh. Itu juga kalau waktu kita cukup kita bahas. Hari yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan kita di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Hari yang keempat adalah Yaumul Hisab, hari disidangnya kita dengan amal perbuatan kita di dunia. Yang kelima Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan kita. Hari yang keenam adalah Yaumul Jazaa, hari kita mendapatkan balasan, dan hari di mana kita menyeberang di tiang silam yang menghubungkan ujung pada masa dan tepi halaman surga, melintas di atas 7 komplek neraka. Dan yang terakhir adalah Yaumul Akhir ataupun Yaumul Khulud. Seperti apa gambarannya akan kita bahas setelah kita berjamaah, dan kemana-mana tetap bersama saya selama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fauzan Rizka. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masya Allah, bukan memohon menyesalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang 7 hari ini, ada satu tayangan yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah muhasabah bagi kita, bahwa kematian yang kita lihat ini bukan tentang orang lain, tapi adalah tentang kita sendiri. Jadi apa yang kita saksikan nanti ini adalah merupakan apa yang akan kita alami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah trigger bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Buat kita tampilkan. Inilah hari perpisahan yang paling getir dan menyesakkan dada. Setelah jenazah pun diletakkan di dalam lubang dan tali pengikat kafan dilepaskan, para penggali kubur menutupinya dengan kayu yang telah disiapkan. Dan lahat pun dijejal tanah dengan rapatnya.
mulai memasuki kehidupan yang baru di alam kubur. Mulai saat ini, aku hanyalah seseorang yang namanya tertulis di batu nisan. Mulai saat ini, aku hanyalah seonggok bangkai yang menjijikan. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung. Disusul kemudian rambut, kuku, tapak kaki, dan tangan akan terlepas. Kulit dan jaringan tubuh lainnya akan tercerai-berai. Tantangan yang sangat menyedihkan ketika perut tiba-tiba pecah. Mendengar bau menjijikan yang tak tertahankan. Bakteri dan serangga berkembang biak menggerogoti tubuh hingga perlahan-lahan menghancurkan dan memisahkan tulang belulang. Aku mengalami akhir yang menjijikan. Tidak ada lagi kenangan akan hari-hari indah ketika di dunia ini. Aku seorang seperti muda yang sedang sukses pendidikan. Sejak pagi hingga malam menghabiskan waktu untuk mengurus perusahaan, mengecek pembukuan, mengikat kontrak baru dan memperhatikan karyawan. Agenda bisnis yang padat tidak memberi ruang dalam memoriku tentang kematian. Aku berambisi setinggi langit menuju puncak kesuksesan. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan kematian saat pesawat yang aku tumpangi jatuh dan meledak. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia? Padahal baru saja aku memiliki rumah impian yang belum lama aku tinggali, ya Allah. Namun kini aku menjadi penghuni pusara. Ruang tidur yang empuk dan nyaman kini berbentarkan tanah dan berselimutkan kafan. Di halaman belakang inilah tempat aku melepas lelah sebelum aku dan kini beristirahat dalam kobaran lumpur dan timbunan tanah. Istriku begitu terpukul dan sangat sedih menangisi kematian. Namun kini dia sudah bahagia karena menikah lagi dengan lelaki lain. Sedangkan aku berbaring sendiri dicekam susunya. Tawa yang anakku begitu bahagia saat menyambut kedatanganku pulang. Kini bergantinya yang sepi dan nestapa. Saham-saham dan uang-uangku di beberapa perusahaan telah mereka ambil dan mereka bagi-bagi. Sedangkan yang kubawa hanyalah sehelai kafan yang bosoi. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan, ya Allah. Kehilangan waktu yang aku habiskan dengan sia-sia, ya Allah. Kehilangan kesempatan untuk bersujud di hadapanku. Kehilangan ladang untuk menanam pohon amal baikku. Kehilangan seluruh harta yang telah dari payah aku kumpulkan. Dan hanya sekeping rupiah yang kusisihkan untuk bekal akhiratku. Aku kehilangan orang-orang yang dulu mencintaiku, ya Allah. Ya Allah, di pintu kubur ini aku menunggu, ya Allah. Menunggu doa dari anak-anak yang telah aku besarkan. Tapi mungkinkah mereka bisa memohonkan maaf atas satu saja dosa yang pernah kulakukan? Bukankah aku telah terlalu mendidik mereka, ya Allah? Biarkan mereka bebas bergaul sehingga mereka menjadi anak yang hilang dalam hidupnya. Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa keselamatan untukku, ya Allah.
mengajarkan mereka sepotong doa pun ya Allah. Aku memang tak pernah mengenalkan mereka satu ayat pun dari kitab suci-Mu ya Allah. Dan aku tak pernah mengajarkan mereka sholat, saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Simulasi yang sebetulnya bukan tentang orang lain ya, sekali lagi itu tentang kita, karena kita pun pasti akan mengalami apa yang kita lihat. Ibu-ibu yang berhormat Allah, ketika malaikat maut akan mencabut nyawa seseorang, ini kita bisa mengetahui apa yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Rasulullah SAW menyatakan ketika orang yang beriman ini akan dicabut nyawanya, malaikat Israel itu membawa kain kafan yang dianyam dari sesuatu yang berasal dari surga. Jadi tempat di mana surga yang menjadi tempat kembali. Ya. Itu dinamakan hanut. Nah, kemudian malaikat ini juga membawa dua kendi, satu kendi berisi air yang dia bawa dari surga untuk memandikan ruh daripada orang yang beriman. Dan juga membawa satu kendi yang satu isinya adalah wewangian surga. Maka orang beriman ini akan dicabut nyawanya dengan sangat halus, ya, seperti kita mengambil selai rambut dari tumpukan tepung, sangat halus, tidak halus. Ya. Kenapa demikian? Karena orang beriman ini paham kalau kematian adalah takdir Allah, dan dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Makin ikhlas seseorang bertemu dengan Allah, makin mudah dia mengalami kematian. Makin berat seseorang berpisah dengan dunia, makin besar cinta seseorang pada dunia, makin berat dia untuk melepaskan nyawanya, makin susah matinya. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya. Ustaz, ternyata benar terbukti, Ustaz, kirim WA sama saya ya. Baik. Setelah dicabut nyawa orang beriman, kemudian dimandikan ruhnya tadi di atas pangkuan malaikat Israel. Israel memandikan ruh dari awal, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari atas sampai bawah, itu disiram dengan air dari surga. Setelah selesai dimandikan, lalu diambil kendi yang kedua yang berisi wewangian surga. Rahanan min rahanil jannah, wewangian dari wewangian surga, disiramkan kepada ruh orang beriman tadi. Setelah selesai itu, lalu ditutup, dibalut sebagaimana kita mengkafani jenazah. Selesai, lalu dibawa oleh malaikat Israel tadi menghadap kepada Allah. 7 lapis langit terbang. Setiap sampai di pintu langit, malaikat ini berkata, Assalamualaikum, iftah hadal bab. Assalamualaikum, buka pintu langit ini. Ketika pintu langit pertama dibuka, maka malaikat penjaga pintu langit bertanya, Man hada? Ana Israel. Saya Israel. Wa man ma'aka ya ruh, ya malak. Siapakah yang bersamamu ini? Ruh siapa ini? Maka disebutkanlah sebaik-baik nama di sana. Oh, ini ruhnya URB, Ustaz Rahmat Baikuni. Amin. Ma'ajibah ruh. Betapa wangi ruh ini. Siapa beliau, wahai malaikat? Oh, disebutkan nama-nama terbaik. Tunggu malaikat, aku ingin melama-lamakan harumnya ruh orang ini. Ya, maafkan aku harus menghadap kepada Allah. Maka terus begitu. Setiap pintu langit dilewati demikian sampai bertemu dengan Allah. Ketika ruhnya menempuh perjalanan bertemu dengan Allah, di saat itu jasadnya diurus di dunia, dimandikan, ya, dikafani, disolatkan. Setelah selesai dimakamkan, ya, malaikat ini berkata kepada Allah, Ya Allah, hada ruh fulan ibn fulan. Ya Allah, ini ruhnya si fulan bin fulan. Maka apa kata Allah? Arji'u ila qabrih. Kembalikan ruh dia kepada jasadnya, kepada kuburnya. Nah, ini membuat saya yakin kalau nanti jasad kita pun akan bangkit kembali di alam barzakh. Ya, di alam barzakh.
Artinya ruh tadi tidak dibangkitkan dalam bentuk ruh, tapi dikembalikan kepada jasad kita. Orang yang beriman ini akan bangun dari kuburnya sebagaimana bangunnya seseorang dari tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa amsana. Dia kaget, ya Allah, aku ada di mana? Bukankah aku tadi malam tidur di kamarku sendiri? Loh, kok kamarku jadi indah begini? Setahu saya kamar saya 3 kali 4 ini. Allah mengatakan pada malaikat, "Alsa'alaka fi qabrih ila tarfin nazar." Ya, lapangkan kuburnya sampai sejauh mata memandang dan berikan kepadanya hidangan yang akan menjadi hidangan surga nanti. Ya, ketika dia terbangun demikian, kemudian dia dihampiri oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Mana coba siapa kalian? Ana Munkar dan ini Nakir. Ada yang jawab saya Ubin dan ini Ibin. Maka malaikat Munkar menjawab, ya, mengatakan, Salaman liman tabi'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ajib soalannya ya fulan. Jawab pertanyaan kami ya fulan. Mantrabuka. Siapa Tuhan ya fulan? Maka orang beriman ini menjawab dengan mantap, Rabbi Allah, la ilaha illallah wa ana mu'minun bih. Tentu saja tidak ada Tuhan selain Allah. Aku beriman padanya. Apa kata malaikat Nakir? Sudah ya fulan, benarlah kau ya fulan. Aduh, hebat kan. Nomor 2 kan? Centeng. Ya. Nomor 2, ditanyakan oleh malaikat ini iman, "Wa dinuka, dan apa agamamu?" "Tu'minu bil Islam." "La dina illallah wa la Islam." Tidak ada agama selain Islam yang ada di sisi Allah. Tentu saja agama Islam. Sudah ya fulan, benarlah kau ya fulan. Yang ketiga, malaikat bertanya lagi, "Wa ma kitabuka, dan apakah kitabmu ya fulan?" Kitab yang Quran ya malaikat. Wa ana mu'minun bih. Kitabku adalah Al-Quran dan aku yakin itu adalah kitab dari Allah Tuhan. Sudah ya fulan, benarlah engkau ya fulan. Setelah ditutup kitab yang dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir, lalu dihadirkan seseorang di samping malaikat Munkar dan Nakir tadi. Man hada? Siapa orang ini? Ada ulama menyebutkan bahwa ini adalah syahadat kita yang ketiga. Syahadat pertama kita di alam lahir hanya kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebagaimana kita dapat pelajari dalam Quran surat Al-A'raf ayat 170. Ketika kita lahir ke dunia, syahadat kita bertambah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Ya alam barzakh kita ditanya, syahadat kita hanya satu, Nabi Muhammad. Man hada? Siapa orang ini? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah wa Rasul. Wa ana mu'minun bihi ya malaikat. Dia adalah Nabi Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dan aku beriman padanya. Tabannaka ya fulan fi sari ayyamika fi hadzal barzakh hatta tub'atsu yawmal ba'ts. Kebahagiaan bagi wahai fulan di alam barzakh ini sampai kamu nanti dibangkitkan di yaumul ba'ts. Semua pertanyaan terjawab dengan baik. Maka apa kata malaikat? Keberuntungan bagi wahai fulan sampai kamu nanti dibangkitkan di yaumul ba'ts, hari yang kedua. Diberikan Allah. Maka pergilah malaikat Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir pergi, orang tadi berpikir, ya Allah, terima kasih, ternyata aku telah mati dan kau bangkitkan aku di alam barzakh penuh dengan keindahan dan kenikmatan seperti ini. Ia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tiba-tiba dia mencium bau harum yang luar biasa. Bau harum tercium dari segala arah, dan dia mengatakan, "Ma'at ya bahadur." Ayat hadar. Betapa wanginya angin ini. Bau apa ini? Tiba-tiba datang seseorang yang cantik jelita. Kenapa cantik jelita? Karena yang meninggal ibu RB, Ustaz Rahmat Bayu. Maka yang datang yang cantik jelita. Kan mungkin tanpa pemakuan ya, LGBT, nggak mungkin ada LGBT di dalam barzakh ya. Ternyata bau ini datang dari engkau, Ma'asbala Andi. Betapa cantiknya engkau, Ma'andi, siapa engkau? Betapa cantiknya. Ana khairu amalika fid dunya wa ana naqibatan indaka fi hadzal barzakh. Aku ini amal perbuatan baikmu di dunia. Aku amal baikmu di dunia. Aku amal ibadahmu di dunia. Dan akan aku menjadi temanmu di alam barzakh ini. Silakan.
Aku akan mengikuti apapun keinginan Anda, Tuhanku. Subhanallah. Itu yang akan dialami oleh orang yang beriman, ya, benar-benar yang disebut dengan nikmatul qabri, kelezatan kubur. Ya, kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang beriman hingga hari dibangkitkan nanti. Ya. Ini namanya nikmatul qabri. Dan fitnah kubur setiap orang akan pasti mengalami. Pasti mengalami. Dan fitnah kubur ini ada dua. Ada nikmatul qabri, kelezatan kubur. Ada juga nikmatul qabri, siksa kubur. Nah, siksa kubur ini hanya dialami oleh orang-orang yang kufur, orang yang ingkar dan berdosa. Nah, ketika orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dicabut nyawanya, susah dia dicabut nyawanya. Malaikat itu susah menarik nyawanya. Kenapa? Karena betapa cintanya dia kepada dunia dan takutnya dengan kematian. Dia tidak ridho kematian itu diambil. Ya, kehidupan diambil dari dia. Lalu maknanya ada suatu simulasi, dan ternyata sekali lagi kematian bisa datang pada kita kapan saja. Ya. Ya, dan mudah-mudahan kita mati ketika dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya, karena Rasulullah tadi menyatakan seseorang akan mati menurut kebiasaannya, ya. Kemudian mana yang ada syekh matani, siapapun yang hidup dalam satu kondisi, dalam kondisi itu dia akan mengalami kematian. Ini ada satu tayangan yang mungkin Imam Firah pernah mendengar dan pernah menyaksikan. Tayangan ini menggambarkan kalau memang betul dia dicabut nyawanya, betapa sakit kematiannya, betapa susah malaikat mencabut nyawanya. Ini seorang striker yang sedang berjibaku dengan menggiring bola, ternyata dia tidak sadar. Ketika dia mengejar bola, malaikat mau mengejarnya. Menyakitkan sekali kalau betul itu kematiannya. Ya, betapa susah malaikat mencabut nyawanya. Kenapa? Karena dia tidak mau mati. Dia masih ingin hidup di dunia. Ya, kalau sudah datang ajal kita, serahkan kepada Allah, ikhlaskan agar kematian kita tidak menyakitkan. Ya. Nah, orang kafir ini dicabut nyawanya. Karena susah dicabut nyawanya, maka setiap sel tubuhnya merasakan sakitnya kematian. Nabi Idris pernah dicabut nyawanya. Ya, ketika malaikat maut meminta izin pada Allah untuk bersahabat dengannya. Ketika tahu kalau dia malaikat maut, malaikat Israel, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Oh, kalau gitu, tolong mintakan pada Allah agar Allah mencabut nyawa saya." "Loh, aku datang minta izin dari Allah agar aku bisa berteman dengan engkau malah minta kematian." Ada yang kiranya agar aku tadi tidak menyebutkan kalau aku ini Israel. Mintakan kepada Allah agar Allah mencabut nyawa saya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya kematian. Nabi Idris tuh, ya, dicabut nyawanya. Setelah dia pergi datang kepada Allah, malaikat Israel minta izin kepada Allah dan Allah mengizinkan. Ketika dicabut nyawanya, ya, Nabi Idris meninggal dunia, wafat, maka malaikat Israel menangis. Aku datang ke dunia menjelma menjadi manusia agar aku bisa bersahabat dengan orang yang sesoleh dirimu Idris. Kok malah minta mati sehingga aku dari sekarang kesendirian, kesepian aku sekarang. Balik lagi kepada Allah, malaikat Israel tadi agar malaikat itu diizinkan mengembalikan ruh, ya, nyawa Nabi Idris. Allah izinkan kembali, ya, kemudian dikembalikan lagi
roh Nabi Idris tadi, maka Nabi Yusuf terbangun. Kalau ditanya, bagaimana kematian yang Allah katakan? Allahu Akbar, Masya Allah, betapa sakit kematian. Aku merasakan kematianku tadi seperti kulitku ini, aku masih hidup tapi kulitku dilepaskan sedikit demi sedikit. Itu kematian yang dirasakan oleh Nabi Idris. Ya Bapak, ketika orang yang kafir ini sudah dicabut nyawanya, ternyata kain kafannya ini dibuat dari api yang dianyam menjadi benang, lalu dijahitkan kembali menjadi kain kafan. Kayak karungoni, ambil rohnya, dimasukkan ke dalam perangkali, digembol. Apa digembol bahasa Indonesia? Dipanggul ya, panggul ya, kalau panggul batangan, mungkin kayak karung tuh, dibawa. Setiap pintu langit dilewati. Ketika pintu langit dilewati, malaikat berkata, "Liman hadarah? Ruh siapa ini Israel? Ma'an pada hadarah." Betapa busuknya ruh ini. Ruh siapa ini? Maka disebutkan seluruh nama ketika di dunia. Oh, ini ruhnya Mustafa Kemal. Apa saya sebut? Mustafa Kemal, Presiden Turki pertama yang punya kontribusi untuk menghancurkan khilafah di bumi Islam. Ingat, Allah tidak menerima jasadnya. Bumi tidak menerima jasadnya. Setiap kali dikuburkan, besoknya muncul lagi di permukaan. Dikubur lagi, ya, dihalangi dengan besi, lalu ditumpuk dengan batu, ya sudah itu dikubur, tinggalkan, besoknya muncul lagi. Menjelang kematiannya itu, seluruh tubuhnya membusuk sampai ada nanah di perut dan otaknya. Tapi dia masih hidup. Semua organ sudah tidak berfungsi, tapi dia masih hidup. Malam-malam kesakitan sampai bau busuknya tercium sampai ke pintu gerbang istana. Para penjaga istananya sudah setiap hari nggak bosan-bosan itu mendengar cerita dari dia. Sakitnya luar biasa. Adalah orang yang telah merubah khilafah menjadi republik, yang telah mengganti syariat Islam dengan demokrasi, yang telah menggantikan azan dengan bahasa Turki, dan memerangi Islam yang berkontribusi untuk terjadinya pembantaian di Palestina sampai hari ini, bahkan seluruh dunia. Allah tidak menerima jasadnya. Sampai akhirnya gimana? Dibikin beton, ya, lalu peti matinya itu dicor dengan beton 100 ton. Jadi di atas, tidak di dalam permukaan bumi. Seolah dia menjadi museum. Siapapun bisa mengunjungi jasadnya. Pak Jokowi pernah bekerja bersama. Udah dibahas politik. Baik. Nah, setiap pintu langit dilewati, malaikat berkata, "Oh, busuk dari mana ini? Ini ruh siapa ini?" Disebutkan oleh seburuk-buruk manusia tadi. Walaupun aku tidak kuat dengan bau busuk dari orang ini. Maka ketika menghadap kepada Allah, kemudian Allah berfirman kepada malaikat ini. Ada yang sampai kepada Allah, ruh orang kafir, ada juga yang tidak sampai. Ya. Kata Allah, kembalikan dia ke jasadnya, ke kuburnya, himpitkan kuburnya hingga hancur tulang-tulangnya. Di beberapa kali saya pernah mencoba untuk menghilangkan rasa takut menghadapi kematian ini. Saya ikut menguburkan orang-orang yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal. Pernah ketika menggali kuburan itu ada yang tulangnya utuh luar biasa. Ketika saya memakamkan jenazah karena perempuan saya, itu ada di sampingnya ternyata lurus pas jenazah seseorang yang tinggal tulang belulang. Ya, seseorang yang dari kepala sampai ujung kakinya masih utuh. Ada juga pernah di Semarang, tetangga kami meninggal dunia, ya, di Demak waktu itu ketika saya masih kuliah. Ketika digali kuburan, hancur tulang belulang, hitam luar biasa. Sampai dilihat, ini tulang apa? Ini tulang tengkorak. Tulang apa ini? Tulang tangan. Bawahnya dia datang. Tadi ngapain dengan tulang-tulang saya? Oh, punten, saya kira bukan tulang-tulang Anda. Oke, begitu. Ada yang sedang rukuk dan ada yang sedang sujud. Macam-macam orang di dalam kubur. Dikembalikan ke dalam kuburnya dengan dilemparkan. Maka dia terbangun seperti orang yang terbangun dari mimpi buruk. Oh, Aina ada di mana saya? Di mana saya? Betapa panas itu tempat ini. Ya, dia merasakan panas ketika terbangun. Ya, lalu datang malaikat munkar dan nakir. Ya, kecelakaan dan kebinasaan bagi siapapun yang menolak untuk beriman kepada Allah dan Muhammad SAW. Mana itu? Siapa kalian berdua? Ana munkar pada Muhammad nakir. Aku munkar dan nakir. Ajib suara, jawab pertanyaan kamu. Mantra muka ya fulan, siapa Tuhan wahai fulan? Karena dia tidak beriman, dia tidak bisa menjawab. La adri man rabbi, la tas'ali man rabbi.
tidak tahu siapa Tuhanku, jangan kau tanyakan siapa Tuhanku. Maka dipukullah dia dengan gada besi, menjerit dia hingga kesakitan. Didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hanya jin dan manusia yang tidak bisa mendengar siksa kubur. Setelah hancur tubuhnya, menjerit-jerit dia meraup kesakitan, diutuhkan lagi, lalu ditanya lagi, wa dinuka ya fulan, apa agamamu hai fulan? La adri madza dini, la tas'al dini. Jangan kau tanyakan agamaku, aku tidak tahu apa agamaku. Dipukul lagi seperti tadi. Yang ketiga ditanya wa kitabuka, dia pun menjawab, aku tidak tahu apa kitabku. Dipukul lagi, dia sakit merau-rau. Setelah itu ditinggalkan. Setelah sebelum ditinggalkan, malaikat bertanya, man hadza, siapa orang ini? Maka dia pun berkata, qala alladziina aamanu innahu Muhammadun nabiyullah wa rasuluhu wa lastu mu'minan bih. Orang-orang beriman mengatakan dia itu Muhammad, Nabi Allah dan Rasulullah, tapi aku tidak beriman. Dipukul lagi dengan gada besi. Itulah tubuhnya. Dia berkeliling-keliling sampai menjerit-jerit kesakitan. Malaikat itu pun pergi. Setelah Allah bikin utuh lagi tubuhnya, tiba-tiba dia mencoba busuk yang luar biasa dari segala arah. Maka muncullah seseorang yang buruk rupa. Siapa kamu? Ternyata kamu yang berbau busuk. Pergi, jangan kau dekati aku. Siapa kau? Aku amal burukmu ketika di dunia, dan akulah temanmu di alam barzakh ini. Maka dia lari meninggalkan orang tadi, dan orang ini pun mengejar-kejarnya. Begitu dan begitu yang dirasakan di alam barzakh. Bapak Ibu yang Allah, siksa kubur ini adalah gaib ya. Namun Allah tampakkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab Ar-Ruh, ya, Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa Rasulullah SAW itu pernah sedang berjalan bersama para sahabat. Tiba-tiba tanah yang ada di depan Rasulullah terbelah, lalu muncullah satu sosok yang mengerikan. Kulitnya lebam terbakar, ya, rambutnya hitam berubah menjadi putih, ubat semua, dari hidung, telinga, mulut keluar darah, matanya melorong, lidahnya menjulur, kedua kaki dan tangannya terbelenggu, dan dia berkata, ya Abdullah, ikhlas, ya Abdullah, ikhlas, hei hamba Allah, silami aku, kuntu atishan, aku haus sama. Para sahabat ketakutan, mereka bersembunyi di balik Rasulullah SAW. Ya. Tiba-tiba ada suara mengatakan, la ya Abdullah, la taqta, utruku. Hai Allah, biarkan dia, jangan kau siram dia dengan air, biarkan dia kalau saya. Tiba-tiba ada sebuah gada besar menghantamnya, yang dia pun menjerit kesakitan hingga tenggelam ke dalam tanah. Para sahabat ketakutan bersembunyi di balik Rasulullah dan bertanya, man huwa ya Rasulullah? Ma'asyad wa'qabuh, ma'asyad iqabuh. Betapa dahsyat siksaan yang dia rasakan. Apa kata Rasulullah? Huwa Abu Jahal, itulah Abu Jahal. Yu'adzabu ila yaumil qiyamah, disiksa sampai hari kiamat. Itulah kondisi orang yang kafir di alam barzakh. Ruh mereka disimpan di lapisan bumi yang ketujuh, yang disebut dengan sijil. Al-ardu as-sabi'ah ad-dayyaq fil ardi sabi'ah, tempat yang sangat sempit di lapisan bumi yang ketujuh, ya, dekat dengan magma. Ada bentuk orang beriman disimpan di Iliyin, ya, di sebuah tempat yang berada di bawah arsy Allah. Itu penuh dengan kenikmatan luar biasa. Bagi beberapa ulama, yaitu alam barzakh yang dialami oleh siapapun yang saat ini sudah meninggal dunia. Kita pun sama akan mengalami itu apabila kita meninggal dunia sebelum kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, man mata qabla kiamat faqad ja'at sa'atuh. Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat, sungguh telah datang kiamatnya. Ya. Jadi orang yang meninggal saat ini sudah meninggal, itu dia sudah mengalami hari kiamat. Pertanyaannya, siapakah yang menyaksikan hari kiamat? Nah, para sekalian, yaumul sa'ah adalah hari yang pertama dari 7 hari yang akan kita lalui sampai kita bertemu dengan Allah. As-sa'ah artinya waktu. Jadi waktu hancurnya alam semesta. Ya, hancur semuanya kecuali ada beberapa yang Allah kecualikan. Yang pertama diantaranya adalah Al-Jazil. Al-Jazil adalah nama asli dari satu jin dari suku Al-Haris. Dia tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Dia hidup bersama malaikat, namun dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam,
Maka saat itulah dia mendapatkan gelar iblis. Nama aslinya Azazil. Itu nama dari Allah. Azza yang dimuliakan Allah. Tapi kan dia sombong tidak mau sujud pada Nabi Adam, Allah ganti dan Allah tutup dia dengan nama iblis, pembangkang. Orang Yahudi tidak terima dan dia diberi nama iblis karena dia korban ketidakadilan Tuhan versi Yahudi Zionis, makanya diberi nama Lucifer, sang pencela. Baik, itu memang bahasan saya. Nanti kalau kita ketemu lagi kita bahas tentang akhir zaman dari Allah menciptakan bumi sampai hari kiamat nanti. Ini sebetulnya episode yang terakhir dari penjelasan materi saya dari from begin to the end, dari awal sampai akhir, bidaya menihaya. Baik, Ibu Bapak Ibu yang pada awal sampai mana tadi? Nah, iblis. Nah, syukur alhamdulillah bahwa ternyata orang-orang yang beriman tidak akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Ya, ini catatan bagi kita. Syukur kita kepada Allah karena orang beriman tidak akan menyaksikan hancurnya alam semesta. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman akan dicabut nyawanya terlebih dahulu, serempak dalam waktu singkat, oleh sebuah angin yang bernama Iliyin. Disebut Iliyin karena angin ini sangat halus luar biasa. Rasulullah SAW menyatakan, "Satalihul min Abdul Hijaz," akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Alladhi yusamma Iliyin, yang diberi nama Iliyin. La tamur ala hadin. Angin ini tidak akan melewati seorang pun. Karena fi qalbihi misqalatin min iman, walaupun imannya hanya sebesar biji zarah, illa qabadathu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi siapapun yang punya iman walau sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Wa yakun syururun nas, maka yang tersisa dalam makhluk yang buruk yang tidak punya iman walau sebesar biji zarah. Ilayhim tu'assusa, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi yang akan menyaksikan hancurnya alam semesta bukan orang yang beriman, tapi orang yang tidak beriman walaupun sebesar biji sawi, tidak punya iman. Rasulullah bertanya, "Alaysa fil muslimun?" Apakah tidak ada orang-orang Islam pada saat itu? Apa kata Rasulullah? Oh, banyak orang Islam saat itu. Lakin imanhum la yujawizu hanajirhum, tapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan, apalagi ke hati. Yaitu mereka yang Islamnya KTP, hanya di KTP saja. Siapa mereka itu yang Islam? Itulah mereka para kecebong. Dan apa kata Rasulullah? Yang paling mengerikan justru masyaallah minhum, dan yang paling buruk dari mereka adalah ulama. Ya Allah, ulamanya aja disebut yang terburuk, apalagi umatnya. Ulama macam apa ya Rasulullah? Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka yang menyeru dan berdiri di pintu neraka jahanam, bukan di pintu surga. Dalam hadis yang Rasulullah menjelaskan, yahduna bi kulli hadi wa yastaduna bi kulli sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan Quran, tapi dengan logika mereka. Wa yastaduna bi kulli sunnati, dan mereka memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Sunnah siapa? Yang disebutin. Sunnahnya akhir sirat, ya. Sunnahnya Gus Dur, ya. Gus Dur tidak berjenggot. Gitu lah. Kalau jadi ngomong ke sana. Dan mereka Islamnya bukan Islam Arab, tapi Islam apa dari Islam Nusantara. Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan jilbab itu bukan syariat Islam. Jilbab itu budaya Arab kok. Andaikan Islam turun di Yogyakarta, pasti jilbabnya kebaya. Oh, begitu ya Pak Profesor. Gimana kalau Islam turun di Irian Jaya, Pak Profesor? Pak, seperti apa jilbabnya? Seperti apa Bapak Ibu? Ini gambarannya. Yahduna bi kulli hadi wa yastaduna bi kulli sunnati. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan Quran, memberikan sunnah bukan dengan sunnah Rasul. Aduh sayang sekali, kita baru hari yang pertama ya. Waktu kita masih panjang. Gimana lanjut? Nah, ini soal terbanyak ini. Menjadi demokrasi. Kalau gitu saya percepat ya. Baik, kita percepat. Makalah nih MC sama audiens. Baik, ada 5 nama dari nama-nama yang besar. Yang pertama Yaumul Qiyamah, hari tegaknya keputusan Allah. Yang kedua Yaumul Waqiah, hari jatuhnya alam semesta ke jurang kehancuran. Yang ketiga Yaumul Haqqah, hari kebenaran tiba, bahwa alam dunia ini fana, akhirat pasti ada, tiba. Kemudian yang keempat Yaumul Zalzal, hari gonjang-ganjingnya alam semesta. Dan yang terakhir yang kelima Yaumul Qiyamah, hari hancurnya alam semesta sehancur-hancurnya. 5 nama ini menjadi nama surat di dalam Al-Quran ya. Ada kan?
hari surat Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqan. Kemudian ya, alam barzakh sudah kita bahas ya. Ya, kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ts. Hari dibangkitkannya manusia di alam mahsyar menurut kondisi kematiannya. Kullun nasi yub'atsu yawma ka hayati mautih. Setiap manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Saya punya tetangga meninggal di sujud terakhir sholat duha. Nah, nanti dibangkitkan dalam keadaan sujud di padang mahsyar. Yaumul ba'ts terjadi setelah malaikat Israil meniup tiupan yang ketiga. Karena ada 3 tiupan. Yang pertama nafkhatul faza, nafkhatul sa'ad, wa nafkhatul ba'ts. Nafkhatul faza, tiupan menakutkan. Jadi sebelum hari kiamat terjadi, hancurnya alam semesta, akan ada suara yang menakutkan seluruh dunia. Manusia-manusia itu akan merinding mendengarkannya. Seluruh dunia akan mendengar suara itu. Pernah terdengar di Eropa suara yang menakutkannya? Oh, pernah gitu ya? Di Belanda, di Belgia, di Jerman. Ya, tapi bukan itu mungkin ya. Karena kita masih ada. Ya kan? Kiamat itu terjadi kalau kita sudah tidak ada. Betul? Kemudian yang kedua nafkhatul sa'ad, tiupan menghancurkan, yaitu kiamat. Ya, sa'ad. Dan yang terakhir nafkhatul ba'ts, tiupan untuk membangkitkan. Ada orang yang nanti bangun dalam keadaan berzina karena dia mati dalam keadaan berzina. Sebelum Rasulullah SAW diutus ada Isof dan Nailah, ibarat Romeo dan Juliet. Mereka terkena panah asmara. Hati-hati, panah asmara itu bisa menimbulkan orang terkena penyakit TBC. Itu panah kubit, tekanan batin cinta. Iya. Apa gejalanya? 1, demam asmara. Malaridu tropikanan. Ya. Maka si Isof mengirim WA kepada si Nailah. Nailah, aku rindu berat, kangen berat sama kamu. Dibalas lagi WA-nya. Betul, aku juga kangen berat sama kamu, Isof. Tahu nggak? Malam ini Ka'bah sepi. Gimana kalau kita bertemu di Ka'bah? Keduanya bertemu di Ka'bah. Tapi mereka takut kalau ketahuan kalau mereka bertemu. Bayangkan zaman jahiliyah ketemu pacaran ketahuan ditangkap dicambuk. Zaman sekarang ada yang pacaran ditangkap dan dicambuk? Oh, berarti kini zaman sekarang lebih jahiliyah dari zaman dulu. Udah gitu kemudian Yusuf bilang si laki-lakinya ini, tahu nggak? Biasanya Ka'bah tidak terkunci jam segini. Mudah-mudahan Ka'bah tidak terkunci pintunya. Betul, Ka'bah tidak terkunci. Maka masuklah Yusuf dan Nailah ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu mereka berzina. Ketika mereka berzina, Allah kutuk mereka menjadi batu. Dan seorang orang jahiliyah sudah jelas mereka diazab Allah. Mereka bilang, pimpinan kabilah mereka mengatakan, ya kabilah dari mana, ya kabilahmu, beruntunglah kita. Kehormatan dari Allah bagi kita. Putra putri kita diabadikan kebersamaan mereka. Sidik dia sedang dilaknat Allah. Digergaji itu. Patung Yusuf yang laki-laki disimpan di Bukit Soba, Nailah di Bukit Marwah. Ketika Fathul Mekah, ya Rasulullah sedang melaksanakan sa'i. Ayo kita sa'i. Para sahabat nggak mau tuh. Kenapa? Ayo kita sa'i. Ya Rasulullah, apa halangan bagi kalian? Aku yang akan memimpin manasik haji. Ya Rasulullah, apa ada lupa? Di Bukit Sofa masih ada patung Yusuf, di Bukit Marwah dan Nailah. Keduanya berzina di dalam Ka'bah ya Rasulullah. Dan Allah mengutuk mereka menjadi batu. Aku sudah bilang kepada kalian, hancurkan semua berhala itu. Ali, hancurkan Yusuf. Saat hancurkan patung Nailah. Maka dihancurkan kedua patung tadi dan turun Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, fala junaha 'alaikum an yatawaffa bihi. Maka barulah para sahabat mau melakukan ibadah sa'i. Nah, nanti Yusuf dan Nailah akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan berzina. Dia membahas semua manusia kemudian. Pertanyaannya, kita nanti dibangkitkan dalam kondisi apa? Tergantung dari kondisi kematian kita. Ingat, waktu tetap dari Allah. Tapi seperti apa kita nanti, itu pilihan kita. Betul? Maka beramal dengan baik. Istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah kita mati dalam kebaikan. Waktu. Baik, ada yang ketiga. Kita bercepat ya. Udah main dulu sama MC. Kejadian sampai itu. Lanjut sampai hari ke-7 ya. Bercepat. Yang ketiga yang mahsyar. Hari dikirimnya manusia di padang mahsyar. Ingat Bapak Ibu mati Allah ketika dibangkitkan manusia berdiri.
Dan kameranya saya agak pegal dia, bangun dulu saja. Bagaimana ya Allah? Ketika dia mau masyar nanti dia membahas di padang masyar dibangkitkan di hari yang kedua yang membahas, itu manusia bangkitnya macam-macam. Ada orang yang berdiri, bangkit berdiri, ya, lalu berjalan menghadap kepada Allah. Yang pertama terbelah kuburnya dan bangkit di padang masyar adalah Rasulullah. Ana sayyidu waladati Adama wa ana awwalu ma yumshaku alaihi al-qablu ya Bapak. Aku adalah pemimpin umat manusia anak cucu Adam, dan aku adalah orang pertama yang terbelah kuburnya nanti dia membahas di padang masyar. Ada orang yang bangun dari kuburnya lalu dia jalan seperti orang yang mabuk. Sebetulnya tidak mabuk. Siapa mereka? Orang-orang yang memakan harta riba. Pelek terus malaikat. Begitu. Jalan, tapi terus berjalan ke arah Allah. Ada orang yang terbangun dari kuburnya lalu dia jatuh ke tanah dengan merangkak, tapi wajah dia geruskan ke tanah sampai hancur wajahnya. Itu orang yang suka membuka aib orang lain. Ada orang yang terbangun tapi dia menjerit-jerit. Kenapa perutnya makin lama makin membesar? Kenapa perutnya makin lama makin membesar sampai sebesar rumah? Dia hanya berputar-putar di tempatnya dan menjerit-jerit. Orang-orang berkata, "Ma sabaka ya fulan? Alam takun da'iyan ilal khair fi dunya?" Ada apa dengan kau fulan? Bukankah orang ini kau orang yang suka muncul di TV, yang suka ceramah kuliah subuh? Iya, aku orang yang suka menyuruh orang lain berbuat baik, tapi aku melupakan diriku. Aku berbuat maksiat tanpa sepengetahuan orang lain di balik itu semua. Ya, semua dikirim di padang masyar. Berapa lama kita dikirim di padang masyar? 50.000 tahun. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kana bidal yawmika alfasati mimma ta'ud. Kalau kita bayangkan berapa lama nanti di sana? 50.000 dikali 1000 dikali 365. Satu tahun 365 hari. Satu hari 1000 tahun. Berapa hasilnya? 50.000 dikali 1000 dikali 365. Sekian dan terima kasih. Susah gitu ya. Dalam kondisi apa manusia dikirim di padang masyar? Satu, hufatan tanpa alas kaki. Punya berapa alas kaki di rumah? Oh banyak ya. Ada Bata, ada Hulien, ada Edward Foran, ada Homi Page, apa lagi? Ya, Marbil, ada Nickerman, ada Weatherman. Nanti di padang masyar sama alas kaki kita. Apa? Nyeker, men. Urotan dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian. Setelah dalam keadaan telanjang bulat, Siti Aisyah yang tadinya menangis malah tersenyum. Ya Rasulullah, haqqan biduni libas. Betul, ya Rasulullah tidak berpakaian. Haqqan ya Aisyah biduni libas. Ya Rasulullah, an yatsawari jalu yang sudah ba'dul ba'dan. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan akan saling melihat. Ih, gede banget. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah membacakan surat Al-Qiyamah sampai pada ayat wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu semua wajah menghadap ke depan kepada Tuhan yang mereka memandang. La tazkuru nafsun siwaha illa nafsah. Tidak ada seorang pun yang ingat kepada istrinya, pada suaminya, pada anaknya, pada kehidupan indah bahagia di dunia. Tidak, dia lupa. Yang dia ingat adalah dirinya sendiri. Aina makani fil akhirah? Di manakah tempatku di akhirat? Al-jannatu aminan, surga ataukah neraka? Maka tidak akan sempat diri ketinggalan. Itu di padang masyar. Gulan dalam keadaan tidak dihitan, urukan dan bercucuran keringat. Kenapa? Karena matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Ada yang mau minum ayat kaki lakak baik, ada yang sampai kedua mata kakinya. Yes. Mas ada jadi asisten Ustaz, Mas. Wah, jadi Astad ya Mas ya. Asisten Ustaz. Berpunten ya semuanya. Mau minum ayat kaki lakak baik, ada yang sampai kedua lututnya. Oh yang nomor setia atau sampai pusatnya. Wa minhum man yajama qulubu irjaman. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Alhamdulillah. Berapa lama tadi di padang masyar? 50.000 tahun. Alhamdulillah, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Innal mu'minin wal mu'minat la tamudda waqtahu fil mahsyari illa sa'atan qalilatan. Orang-orang yang beriman tidak akan lama di padang masyar, hanya sesaat saja. Nanti hanya di 7 hari ini hanya sesaat, akhirnya langsung masuk surga. Kenapa? Karena umat Rasulullah itu tidak akan disiksa di akhirat. Ummati hadhihi wa
marhumatun, umatku adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum azabun fil akhirah, tidak akan ada siksa bagi mereka di akhirat. Alhamdulillah. Kita tidak akan disiksa di akhirat kalau kita mati dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena siksa kita Allah segerakan di dunia. Lakinna in qalbuhum ujilat fid dunya. Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Bil qatli, dengan pembantaian. Oh, pantas kenapa Suriah dibantai seperti tidak Allah menolongnya, seperti tidak ditolong oleh Allah. Itu kasih sayang Allah. Begitu cara Allah memindahkan mereka dari dunia ke surga. Begitu pula Palestina, Rohingya, Uighur. Pertanyaannya, bagaimana Allah memindahkan kita dari dunia ke surga nanti? Sudahkah kita siap untuk melaluinya? Yang kedua, biasalah dengan gempa bumi, dengan bencana, dengan longsor, tsunami. Begitulah ketika Allah memindahkan mereka. Oh, sakitnya mereka karena bencana, perihnya mereka tertimbun tanah karena longsor. Begitulah Allah menyegerakan siksanya di dunia. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan siksa lagi. Dan yang ketiga, wabil fitan, dengan huru hara. Panasnya geopolitik saat ini di seluruh dunia. Begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Maka kita harus istiqomah. Kenapa? Karena tidak sedikit fitnah tadi membuat orang tergelincir sehingga dia memilih kufur daripada beriman. Saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Badilu bila amali solihan. Bersegera kalian dengan amal soleh. Ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kenapa? Fasatakunul fitan. Karena akan muncul huru hara dan petaka menimpa kalian. Kekitoy dailan muslim seperti potongan malam yang berlapis masih bermacam-macam dan gelap gulita. Orang yang terkena oleh fitnah tadi tidak akan bisa melepaskan. Akibatnya apa? Saking dahsyatnya fitnah tadi, yusbirul mu'minan wa yumsika bilan. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya biudinahu bi'aradi minat dunia. Menjual agamanya demi pangkat, jabatan dan harta dunia. Sudah banyak yang seperti itu? Terjadi tidak? Orang menjual akidahnya demi pangkat, demi jabatan, demi gaji bulanan. Ada. Baik, kita bersahabat. Padang mahsyar akan, kata Rasulullah, di padang mahsyar inilah kita akan berhadapan dengan Allah tanpa seorang pun pendamping. Innakum sataqumu amama rabbikum biduni mutarajjimin yubdini syahsin wazir. Kalian akan berhadapan dengan Allah di padang mahsyar seorang diri tanpa seorang pendamping pun dan tanpa seorang penterjemah pun. Bisa kita Allah akan bertanya kepada kita. Ya, satu, syababaka qabla saqabika. Masa muda kau gunakan untuk apa itulah? Hayatuka qabla mautika, hidupmu kau gunakan untuk apa? Ya, hartamu kau dapatkan dari mana? Kau habiskan untuk apa? Ya, dan ilmu yang aku berikan padamu kau gunakan untuk apa? Ya. Setelah itu, ya kita lewat saja, kita percepat. Ini 7 golongan yang akan Allah naungi nanti di padang mahsyar. Imam yang adil, orang yang satu rakaat di masjid, orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, orang yang menangis ketika di malam sepi karena takut pada Allah, seseorang yang diajak berzina lalu dia mengatakan kuntu akhafullah, aku takut kepada Allah, dan seseorang yang berinfak, bersedekah dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya infak dan sedekahnya tidak ditumbar-tumbarkan pada orang lain. Baik, kita percepat. Nah, setelah kita di padang mahsyar, ya, di padang di mana bumi yang kita pijak nanti bukan bumi lagi yang kita pijak, langit pun sama. Yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawat. Di hari di mana mereka berada di bumi yang bukan bumi mereka dulu, dan langitnya pun bukan langit yang dulu, tapi langit yang merah luar biasa. Setelah itu masuklah kita ke yaumul hisab masih masuk. Yaumul hisab, ya, hari yang keempat. Di hari inilah Allah akan mempersidangkan, ya, menghitung perbuatan kita sedikit demi sedikit. Pada saat itu kita akan menyaksikan layar lebar menerangkan, menggambarkan bagaimana reka ulang kehidupan kita dari awal sampai akhir. Di saat itulah mulut kita terkunci, mata kita berbicara, telinga kita bicara, tangan kita bicara, kaki kita bicara, tubuh kita bicara, sementara mulut kita terkunci. Ya, sebagaimana lagunya Krisye, ya. Akan tiba masa mulut terkunci, kata tak ada lagi. Gitu ya, Bapak. Itu nyanyian yang paling membuat Krisye 1 sampai 4 ya. Baik, itu yang mau disabda di hari inilah
Manusia akan menyaksikan binatang saling mangsa, saling membunuh. Maka ketika binatang ada yang mati, terbunuh, maka hancur menjadi tanah. Maka saat itu pun mereka orang-orang kafir yang celaka berkata, wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang-orang kafir, aduh kiranya aku pun menjadi tanah seperti binatang-binatang itu. Bapak Ibu sekalian, di saat inilah kita akan melihat kebaikan dan keburukan walaupun sebesar biji salak, kita akan menyaksikannya. Baik, setelah disidang, maka dipisahkan kebaikan dan keburukan kita. Perlu kita catat di sini bahwa amal ibadah kita akan disidang setelah jelas siapa pemimpin kita. Ingat kata Rasulullah SAW, tidak ada seseorang pun yang akan disidang amal perbuatannya, melainkan akan Allah datangkan dulu saksinya, pemimpinnya. Surat Al-Isra ayat ke-71, surat ke-17 ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari di mana kami panggil semua manusia dengan pemimpin mereka. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitaballah wa la yuzlamuna fatila. Dan siapa yang diberikan catatan amalnya dari kanannya pasti membacanya dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Pertanyaannya, siapa pemimpin yang akan didatangkan untuk menjadi saksi ketika amal ibadah kita disidang? Pak Presiden? Bukan. Menteri Agama? Bukan. Bukan. Ketua MUI? Bukan. Bukan. Lalu siapa? Imam ataupun khalifah. Ulil amri. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nanti Allah, waktu Rasul ulil amri. Ingat, bukan presiden, bukan raja, tapi mereka yang kita sumpah setia kepadanya, yang kita sumpah setia untuk menegakkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita, itu yang kita panggil. Yang tidak punya imam akan dipisahkan. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Berpisah kalian. Tidak dihisab karena tidak jelas siapa pemimpin. Ada persidangan di muka bumi yang tidak digelar tanpa seorang saksi? Tidak ada kan? Pasti ada saksinya. Apalagi di akhirat, dan saksi kita itu adalah imam kita. Maka kita umat Islam dunia harus punya khalifah. Itulah kenapa ada doa sedikit setelah Rasulullah. Baik, kita percepat selesai itu. Masih di pada masa juga orang-orang akan mencari-cari meminta syafaat, datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna al-awal fashfa' lana bi syafa'atik hatta nunajjina min khutbi niqabina. Wahai Adam, Anda adalah bapak saya yang pertama, tolong syafaati kami agar kami terbebas dari siksa Allah. Apa kata Nabi Adam? Bagaimana mungkin aku akan mensyafaati kalian? Aku pun tidak punya syafaat. Andai kan aku punya syafaat, akan aku syafaati dulu Kabil anak saya. Dia membunuh adiknya Habil. Pergi kepada Nuh, mungkin Nuh punya syafaat untuk kalian. Subhanallah, nyari-nyari Nabi Nuh di mana? Gak ada WA saat itu ya, gak ada Google Map. Ketemu sama Nabi Nuh, Nabi pun sama. Jangankan kalian, kalau aku memang punya syafaat, Kan'an yang akan aku syafaati lebih dulu. Pergi sama Ibrahim, mungkin Ibrahim punya syafaat. Ibrahim pun sama. Pergi kepada Nabi Musa bersama. Nabi Isa bersama. Nah, ketemulah mereka dengan Rasulullah. Pergilah kepada Muhammad Rasulullah, mungkin dia punya syafaat untuk kalian. Datang kepada Rasulullah SAW, dan apa yang terjadi? Nah, saat itu Rasulullah berdiri di telaga. Rasulullah menyatakan, "Likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyar." Di padang mahsyar nanti semua nabi dan rasul punya telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Wa ana faratukum 'alal haud, aku akan memimpin kalian menuju telaga. Wa kullukum satariduna, kalian akan sampai di telagaku. Wa man waladahu sayyidun, siapa yang sampai di telagaku, dia akan meminumnya. Wa man sariba wala zaqata al-alma lam yazma abadan hatta yubal jannah. Siapa yang berhasil meminum air telagaku nanti di padang mahsyar, tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Artinya, seseorang yang berhasil meminum air telaga ini, dia dijamin masuk surga. Ada satu amalan yang akan membuat seseorang kehilangan ini dan diusir oleh Rasulullah di telaga. Yang tahu apa amalannya? Mana waktunya lanjut? Lanjut? Kita nggak lama lagi, ya 10 menit lagi boleh? Sampai kita bertemu dengan Allah ya. Baik. Apa amalannya? Salah dalam memilih pemimpin. Baik, saya sampaikan hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Fitan. Satakunu ba'di umara, akan muncul di tengah-tengah kalian pemimpin-pemimpin yang banyak. Mudah-mudahan terdengar ini oleh pastor. Akan muncul para pemimpin-pemimpin yang banyak di tengah-tengah kalian nanti di akhir zaman. Man sadaqahum bi kalimihim
wa'adahum ala zulmihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpin, sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, dibenarkan demi pangkatnya naik, demi jabatannya tidak hilang, demi dapat apa kata Rasulullah, wa'adahum ala zulmihim, dan menolak kebijakan zolimnya. Sudah jelas kebijakan yang zolim, dibiarkan karena menjadi wakilnya. Apa kata Rasulullah? Falaysa minni wa lastu minhu. Dia bukan umatku dan aku bukan bagian darinya. Rasulullah berlepas diri dari dia. Ya. Ketika orang itu datang mendekat, ketika Rasulullah diberitahu, tiba-tiba ada hijabnya Muhammad Rasulullah dengan dia. Allah, Rasulullah menjadi jalabi. Kenapa kau hijab dia dariku ya Allah, ya umatku? Dijawab tadi kata malaikat. Ya. Orang yang seperti itu. Satu, yang kedua, ini akan datang atas semua. Mabad terlupakan. Dialah orang yang menggantikan sunnahmu ya Rasulullah. Apa kemudian Rasulullah? Suka pada Rasulullah. Dia dari diusir semua Rasulullah. Bayangkan, pada masa kita diusir dari telaga Rasulullah, mau pergi kemana? Adakah presiden yang kita membela kita saat itu? Adakah orang, para pemimpin, para anggota dewan, para pejabat yang kita pilih habis-habisan kita menjadi tim suksesnya akan menolong kita? Tidak. Rugi saat itu. Baca di Quran surah Al-Baqarah ayat 164, 165, 167, 168, 168, 169. Itu kerugiannya. Akan dilakukan. Baik. Berikutnya kan? Kita percepat ya, karena waktu harus saya enak sama panitia. Tidak diundang lagi ke sini. Klik lagi kita percepat. Hari yang kelima, setelah selesai Yaumul Mahsyar, kita Yaumul Hisab, kita masuk ke Yaumul Mizan. Apa Yaumul Mizan? Hari ditimbangnya amal perbuatan kita. Setelah di hari keempat dipisahkan kebaikan dan keburukan, ditimbanglah kebaikan kita dan keburukan kita di Yaumul Mizan. Sebetulnya panjang penjelasannya, tapi karena waktu saya singkat saja Bapak Ibu sekalian. Nah, di Yaumul Mizan ini ada satu amalan yang sangat berat sehingga mizan tidak kuasa menyimpangnya. Apa itu? Ikuti saya 3 kali saja. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah, maksudnya Allah wa bihamdihi yang sudah pujiannya. Subhanallahil azim, maksudnya Allah yang maha. Siapa yang mengucapkan kalimat ini 1 kali akan ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Batang yang terbuat dari yakut, wa ilmuhu minad dahab, rantingnya dari emas. Wa tamruhu, dan kurmanya ahlan minal asal, wa abyada minal laban, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. 1 kali, tadi kita 3 kali, 3 pohon kurma ditanamkan. Baik, nah, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wasakinatani fil mizan. 2 kalimat yang mudah diucapkan, dicintai Allah yang Maha Rahman, dan berat timbangannya di mizan. Itu tadi kalimat yang kita baca. Nah, Allah sifatnya tidak terukur kan, maka mizan tidak bisa mengukurnya. Baik, kita percepat. Hari yang ke-6 adalah Yaumul Jaza. Setelah ditimbang amal perbuatan kita, masukkan kita pada hari yang ke-6, hari pembalasan amal. Di saat itulah kita akan melintas sebuah jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Macam-macam orang nanti akan melintas di atasnya. Di mana jembatan ini melintas, di bawahnya ada 7 komplek neraka. Ada klaster neraka Wel bagi mereka yang lalai sholat. Ada klaster neraka Sakor bagi mereka yang tidak sholat. Ada Hawiyah bagi mereka yang suka membicarakan orang lain. Ada Khutomah bagi mereka yang bahil mengumpulkan harta. Ada Sa'ir, jahil Jahannam bagi mereka yang ingkar dan kufur pada Allah, termasuk orang munafik. Ketika manusia tergelincir dari jembatan tadi akan melayang-layang selama 76 tahun sampai kepada dasar. 76 tahun melayang-layang terbakar. Seperti apa nasibnya? Ada tayangannya mau dilihat? Ini kuncinya Ustaz. Panitia kalah semua. Nanti aja ya kalau kita ketemu lagi. Baik, kalau melayang-layang. Nah, maka macam-macam orang melintasnya. Mana jembatannya, Mas? Wa minhum man yaqulu alikal basar. Di antara mereka ada yang melintas seperti kedipan mata. URB hadir. Suatu
Amin. Ya. Umar kata Rasulullah seperti putih. Oh, kan bagi atau seperti putih. Umar. Hadir. Faiz. Oh, kalau kau bisa lihat atau seperti naik kuda malam. Kecil ke Nahrul Hayat. Ingat, di halaman surga ada sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat. Semua ahli surga akan mandi di sungai. Ketika mereka mandi, mereka akan melihat surganya. Di situlah mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita akan baca kepada mereka. Apa yang akan mereka kalau berbicara? Ada yang melintas di jembatan tadi seperti naik unta. Ya Allah, kapan sampainya? Masih jauh. Tapi sampai kata Rasulullah. Oh ya, ada orang yang jalan kaki, tapi sampai. Yang paling mengerikan, ada seseorang yang hampir sampai di sana. Rasulullah sudah mengatakan, ayo, qariban baini wa bainak. Sudah dekat, cepat sini. Ini 150, kamu bisa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyambarnya, lalu dia dibenamkan ke dalam neraka. Ya Rabbi, dimana hajam tawilannya? Ya Allah, kenapa kau tenggelamkan dia ke neraka? Wa min ummati, ya umatku. Tadi kata malaikat, innaka la tarima badalu ba'dak. Mereka menggantikan sunnahmu setelah kau meninggal. Mereka tidak mau menerima Islam dari Anda karena Anda orang Arab. Mereka mintanya Islam Nusantara. Lanjut ya. Kenal ya. Aduh, banyak yang kesedih. Kita persilakan. Setelah selesai dia mau jaza, ya, banyak kita lewat saja waktu kita singkat. Sampailah kita di hari yang ke-7. Apa itu? Yang ini gak apa-apa pakai. Yang sesudahnya. Nah, yang ini betul. Bila membawa Rasulullah cerita ketika ada seseorang masuk surga, dia berkeliling di surga. Betapa syukur dia kepada Allah karena dia telah masuk surga. Dia keliling surganya, tapi ada sesuatu yang dia tidak temukan. Lalu dia menghampiri kepada Allah dan Allah bertanya kepadanya, ya Fulan, kalau dia itu berani marifat, hai Fulan, apakah kau ridho menjadi ahli surga? Ya Rabbi, kaifa la narda? Ya Allah, bagaimana kami tidak ridho? Alam tubayyid wujuhana, bukankah kau telah membuat wajah kami putih bercahaya? Wa tudhilna al-jannata, untuk memasukkan kami ke surga, wa tunajjina minan nar, dan kau selamatkan kami dari neraka. Kami ridho ya Allah. Idan fama la turid? Kalau kita apa yang kau inginkan? Ya Allah, di dunia aku bersama-sama dengan si Fulan, si Fulana. Mereka bersama ketika di masjid dulu. Kita kajian bersama, kita jihad bersama, kita berdoa bersama. Tapi di surga ini aku tidak menemukan mereka. Aina hum ya Rasulullah, di mana mereka ya Allah? Di mana mereka ya Allah? Tanyakan sama Ridwan, di mana mereka? Ridwan, tolong, ini teman-teman saya. Di mana mereka? Aku tidak menemukan mereka di surga. Mohon maaf wahai hamba Allah. Mohon maaf wahai Tuhan. Teman-teman Anda ada di neraka. Ya Allah, apa artinya surga begitu? Saatnya sama aku tahu teman-temanku sedang disiksa di neraka. Ya Allah, masukkan ke dalam mereka atau mereka selamatkan bersama aku. Apa kata? Ya Fulan, wabiridbani wabizati wajalani. Karena keriduanku demi kemuliaanku dan kepuasan aku. Pergilah. Idhab aqizuhum min narihim. Pergilah kamu, selamatkan mereka dari neraka. Subhanallah. Ingat, pertemanan saja bisa menyelamatkan, apalagi hubungan suami dan istri. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman yukhalilu falyanzur biman. Al-mar'u ma'adini khalili falyanzur biman yukhalilu. Seseorang dipengaruhi oleh agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Kayak apanya Ustaz? Baik, selesai kan? Aduh, intinya saya membahas ini juga, tapi karena waktu tinggalkan saja. Nah, masuklah ke hari yang terakhir. Disebut yaumul akhir karena tidak ada lagi hari sesudah ini. Disebut juga yaumul khulud karena siapapun yang ada di surga dan di neraka kekal di dalamnya. Gimana mau kembali balik lagi? Ya. Inilah yang Allah sisakan, bukan sesudah. Ini yang Allah janjikan di surga nanti. Sesudahnya semua. Nah, ini yang Allah janjikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun
pun orang yang tahu apa yang Allah sediakan yang membuat matanya terbelalak, indah memandangnya. Sebagaimana sedaya apa yang mereka lakukan di dunia. Apa itu? Klik lagi. Ini adalah seorang syuhada di perang Suriah. Dia syahid karena terkena rudal dari rezim Bashar al-Assad. Dia sudah mati meninggal dunia. Namun wajahnya terlihat seperti ini. Kalau kira-kira apa yang dilihatnya surga atau neraka? Pelajari Quran surat Qaf ayat 22. Ya, bahwa itulah nanti akan terjadi ketika kita sakaratul maut, tidak akan ada hijab antara kita dengan akhirat kita. Di saat itulah kita akan melihat surga kita atau neraka kita, tergantung dari apa kita. Maka perhatikan orang yang meninggal wajahnya. Kalau wajahnya seperti ini, maka yang dilihatnya adalah surga. Ingat, walaupun mereka mati, tapi sepertinya mereka mati. Bagi orang yang mati syahid, mereka masih hidup. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah mereka mati. Mereka itu hidup dan mereka mendapatkan rezeki. Bagi orang yang mati syahid, rezeki tidak terputus karena mereka tetap hidup di bawah arsy Allah. Itulah yang mereka lihat. Mudah-mudahan kematian kita seperti itu. Baik, saya tutup dengan satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kamu adadu ahli jannah? Wahai Rasulullah, berapa banyak jumlah ahli surga? Rasulullah tidak menyebutkan dalam satuan person, tapi dalam satuan baris. Inna fil jannati ishruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. 120 baris. Walakum minha, dan jatah kalian di surga itu adalah samanuna safin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dari 120 saf ahli surga, 80 saf sudah dimungkin untuk umat Nabi Muhammad. Berarti sisanya berapa? 40 saf dibagi rata kepada semua Nabi dan umatnya. Pesan dari sekarang. Mau pesan? Silakan daftar ke sekarang. Pintu surga, tiket surga sudah dijual, bukan di konser K-pop, bukan di konser Korea, bukan di drama Korea, bukan, tapi di Suriah, di Palestina, bahkan di dalam masjid. Allah jual tiketnya. Pesan dari sekarang, jangan terlambat, nanti kehabisan. Ya, sekarang sudah mulai terbuka peluang masalah bagi kita. Baik Bapak Ibu yang pada Allah, sebetulnya saya ingin bicara tentang apa yang ada di surga dan di neraka, tapi waktu kita tidak cukup sampai sekian dulu. Nanti kalau kita sambung kembali, ini momen pertama saya dan kita bersilaturahmi kembali. Bersedia kita bahas. Nah ini sebetulnya episode yang terakhir. Kita bahas nanti episode yang pertama, okay? Di beberapa perusahaan saya bahas dari awal sampai akhir. Dari awal dalam semesta tercipta sampai hari kiamat, sampai kita bertemu dengan Allah. Akan ada perjalanan yang luar biasa, indah luar biasa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali nanti di surga ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita berkontribusi bagi tegaknya Islam. Betulkah Islam akan tegak 5 tahun lagi? Ini tadi ada pertanyaan pada saya. Apa saya jawab? Dan satu aja. Baik. Ini pertanyaan ya. Ada yang nanya sama saya tadi, Ustaz, betul 5 tahun lagi, dari mana angka 5 tahun lagi? Mau tahu? Mau tahu? Yuk kita baca sama-sama. Ikuti. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Ia berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah. Sesungguhnya Allah. Ya ba'athu. Akan mengutus min hadhihi ummati. Dari umatku ini. Ala ra'si. Setiap kelipatan. Kulli mi'ati sana. 100 tahun sekali. Man. Seseorang. Yujaddidu. Yang akan memperbaiki. Dinaha. Agamanya. Rawahu. Hadis ini. Diriwayatkan. Abu Dawud. Oleh Abu Dawud. Ada tambahan ini. Mayuballighu. Dan hadis ini disampaikan. Ustaz Ahmad Baituni. Baik, kata Rasulullah SAW, setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan memimpin dunia. Peradaban dunia dalam kepemimpinan Islam. Baik, apa yang menjadi Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani kan? Turki Utsmani terakhir kapan? 19
1924, 3 Maret 1924. Andaikan 1924 akan kejadian Islam sebelum kita, tambah 100 berapa? 2024. Sekarang berapa? 2019. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Maka pertanyaan saya adalah, yang terpenting ini, sebelum kedatangan Dajjal, kapan mau kawin? Kalau Dajjal datang akan sempat. Artinya 5 tahun yang tersisa dari 8.000 tahun peradaban manusia itu kan ini. Hanya tinggal 5 tahun lagi tersisa bagi iblis dan Dajjal untuk habis-habisan Allah menyisakan manusia. Maka jangan heran kalau di 5 tahun tersisa cewek bermunculan. Karena mereka yang akan menggantikan kita menyaksikan hari kiamat. Betul? Tapi Allah Akbar. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Mohon maaf, hanya satu pertanyaan yang kita bacakan untuk malam ini. Pertanyaan ini terkait dengan kerabat Bapak Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Apakah yang bisa kami lakukan sebagai anak untuk meringankan dan Allah memaafkan dosa-dosanya? Mungkinkah bisa sekeluarga akan berkumpul di surganya Allah? Atau apakah benar ketika sudah meninggal tidak saling mengenal sekalipun itu anak, istri, atau suaminya ketika di dunia? Iya, itu jawabannya Mas. Iya. Jawabannya adalah ini, ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih sudah bertanya. Ini ayat surah Ghafir ayat ke-8. Malaikat adalah makhluk Allah yang setiap meminta kepada Allah tidak akan pernah ditolak. Ingat, di antara doa yang mustajab adalah doanya para malaikat. Nah, Allah cantumkan di dalam Al-Quran, artinya doa mereka pasti dijawab. Apa itu? Malaikat berdoa, Rabbana, Rabbana wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati 'adnin, masukkan mereka ke dalam surga Adn allati wa'adtahum, yang kau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, bersama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, dari leluhurnya ke atas. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka. Wa zurriyatahum, dan anak cucu mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, selama keluarganya tadi tidak berbuat syirik besar, maka dia pasti akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Amin ya Allah. Dengan syarat tidak punya syirik besar. Kalau syirik kecil, akan pada akhirnya selamat dari surga. Itulah kaum Jahannamiyun. Kaum Jahannamiyun adalah mereka yang masuk neraka dulu, kemudian diselamatkan dari nerakanya karena syirik. Ingat, hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk surga. Selain dosa syirik akan Allah ampuni dan akan Allah habiskan dengan ibadah kita, dengan sakit kita, dan dengan kematian kita. Hanya dosa syirik yang tidak akan terhapus oleh itu semua kecuali dengan taubat dan nasuha. Ya, ini kabar gembira yang kedua. Maka Allah menyatakan ini bukan dalam surat Ghafir, ya, saya lupa tidak menggantinya. Surat At-Tur ayat keberapa saya lupa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh keturunannya, anak cucunya, oleh istrinya dengan penuh keimanan pula. Apa kata Allah? Alhaqna bihim, kami pertemukan mereka di surga nanti. Dzurriyyatuhum, dengan keturunan mereka. Wa ma alasna min amalihim min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi janji Allah, ketika kita mati dalam keadaan beriman, Allah kumpulkan kembali kita dengan orang tua kita, dengan istri dan suami kita, atau dengan anak-anak kita. Ya, kullu imrin bima kasabat rahim, setiap orang tergantung dengan apa yang dibayarkan. Maka pastikan, perjuangkan kita meninggal dalam keadaan muslim, tidak syirik. Insyaallah kita berkumpul lagi. Itu barangkali jawabannya. Terima kasih warga, mohon maaf, dan saya harus berangkat sekarang ke lokasi, ya di langsung saya. Terima kasih sudah mengundang saya kepada DKM Masjid Sunan Kelapa yang telah memfasilitasi acara ini, dan kepada Rizka yang telah mengundang, dan Mas Fauzan dan kawan-kawan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa.